Oke, baik teman-teman semua, kita kali ini bicara tentang ciri-ciri berpikir filsafat atau berpikir filsafati itu yang seperti apa. Nah, ciri-ciri berpikir filsafat. Berfilsafat itu intinya adalah berpikir, ya, atau pemikiran. Filsafat itu intinya adalah berpikir atau pemikiran. Tetapi, apakah setiap berpikir atau pemikiran adalah filsafat? Tentu tidak, ya. Tentu saja tidak. Setiap kita itu berpikir, tetapi hampir kebanyakan yang kita pikirkan itu bukan pemikiran filsafat. Misalnya, sekarang pun kita berpikir, kita semua, saya, Anda, itu berpikir. Berpikirnya macam-macam. Berpikir tentang, aduh, saya sudah lapar, pengen makan. Itu berpikir, ya. Tetapi itu jelas bukan berpikir yang filsafati. Ya, semua kita berpikir, semua manusia berpikir, tetapi tidak setiap berpikir itu bisa dikatakan sebagai pemikiran filsafat. Nah, yang jadi persoalan, lalu pemikiran filsafat, berpikir filsafati itu yang seperti apa? Ciri-ciri berpikir filsafati. Antara filsuf satu dengan filsuf yang lain menyebutkan tanda atau ciri berpikir filsafati itu pun berbeda-beda. Ya, ada yang menyebutkan ciri-ciri berpikir filsafat itu sampai 25, ada yang sampai 20 ya. Ada yang menyebutkan dalam bukunya itu ada yang 15, 17 gitu kan. Nah, tetapi saya ambil yang paling umum saja, yang paling mencolok, yang paling mendasar. Saya ambil dari bukunya Katsoff, Louis Katsoff, The Elementary of Philosophy. Ciri-ciri berpikir filsafat itu paling tidak ada 5 hal ini. Yang pertama, berpikir filsafat adalah berpikir yang konsepsional, berpikir yang bersifat radikal atau mendasar. Lalu yang kedua, berpikir filsafat adalah berpikir yang rasional, berpikir yang logis, ya, bukan mitos. Yang ketiga, ciri berpikir filsafat adalah berpikir yang koheren atau runtut. Ada rentetan berpikir yang baik. Kemudian yang keempat, ciri-ciri berpikir filsafat adalah bersifat komprehensif atau menyeluruh. Dan yang terakhir, ciri-ciri berpikir filsafat adalah bersifat suatu pandangan dunia. Sekali lagi, antara pendapat filsuf yang satu dengan filsuf yang lain tentang ciri-ciri berpikir filsafat itu berbeda-beda. Tetapi kita ambil yang paling umum, yang paling banyak dipakai, ya, yang mungkin paling mudah diingat, gitu kan. Ini ada di bukunya Louis Katsoff, The Elementary of Philosophy, ya, pengantar filsafat, bukunya Katsoff itu, Louis Katsoff. Ya, paling tidak 5 hal ini ciri-ciri berpikir filsafati itu. Oke, yang pertama kita coba bahas tentang ciri berpikir filsafat. Yang pertama adalah filsafat itu berpikir konsepsional. Maksudnya gimana berpikir filsafat itu konsepsional? Pemikiran filsafat berusaha untuk menyusun bagan konsepsional. Konsepsi merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman. Intinya di sini, berpikir filsafat mengurai persoalan sampai kepada akar-akarnya. Nah, inilah yang disebut dengan berpikir radikal. Redik itu dari bahasa Latin yang artinya akar. Berpikir filsafat itu berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir yang radikal, mendasar sampai kepada akar-akarnya. Jadi tidak setiap berpikir itu disebut filsafat. Karena apa? Dia tidak memiliki ciri bersifat radikal. Maksudnya radikal di situ adalah
berpikir sampai kepada akarnya, sampai pada akarnya, sampai yang pada paling dalam. Nah, kita coba kasih contoh sederhana, berpikir yang mendasar, berpikir yang konsepsional, berpikir yang radikal itu yang seperti apa. Kita kasih contoh misalnya. Ini benda apa? Gambar itu benda apa? Oke, itu disebut dengan kursi ya. Pertanyaan radikal terhadap benda itu, konon katanya filsafat itu bisa mengkaji apapun ya kan, being yang ada, kursi itu ada, maka dia menjadi objek material dari filsafat. Pertanyaan filsafat adalah pertanyaan yang radikal. Ya, pertanyaan yang paling mendasar, mencari hakikat. Jadi kita mencoba berpikir kursi secara filsafati berarti berpikir tentang hakikat kursi. Pertanyaannya apa kira-kira? Apa itu kursi? Apa jawabannya? Kalau ada pertanyaan, apa itu kursi? Oke. Apa itu kursi? Tentu jawaban yang paling banyak kita pakai adalah, yang banyak digunakan adalah kursi adalah tempat untuk duduk, tempat duduk. Gitu ya. Kursi adalah tempat duduk. Tapi apakah persoalannya berhenti sampai di situ? Tentu tidak, ya kan? Kita coba cek berikutnya. Nah, kita lihat foto itu. Bapak yang bercelana biru itu sedang duduk. Nah, yang jadi persoalan, tadi disebutkan kursi adalah tempat duduk. Bapak itu sedang duduk. Berarti, apakah tempat duduknya bisa disebut kursi? Tentu tidak. Kita akan mengatakan tidak, Pak, itu bukan kursi. Bapak itu duduk di tempat yang tidak tepat. Dia duduk di tempat, bukan tempat duduk. Dia duduk di atas meja. Jadi, di mana salahnya? Ternyata, Bapak itu tidak duduk di kursi. Kursi adalah tempat duduk, tetapi tidak semua tempat duduk bisa disebut kursi. Meja bisa untuk duduk, tetapi meja tidak disebut kursi. Ya kan? Berarti di mana salahnya? Konsepnya, definisinya kurang tepat, kurang spesifik. Maka harus diperbaiki definisinya. Kira-kira apa untuk mengatasi masalah ini? Definisinya dirubah seperti apa untuk menjelaskan kursi itu apa, sehingga bisa menyelesaikan persoalan yang muncul ini. Apa kira-kira? Oke, kita perbaiki definisinya. Kursi adalah tempat yang didesain khusus untuk duduk. Nah, kira-kira benar nggak ini? Oke, bisa ya untuk mengatasi ya. Pak, meja itu memang bisa untuk duduk, tetapi dia didesain bukan untuk duduk, sehingga tidak bisa kita katakan meja itu sebagai kursi. Oke. Lantai itu bisa untuk duduk, tetapi lantai dibangun, lantai didesain bukan untuk tempat duduk. Sehingga definisi kursi yang baru yang kita berikan ini, yang kita dapatkan ini, bisa mengatasi persoalan yang tadi muncul. Apakah persoalannya selesai sampai di situ? Tentu tidak. Timbul masalah baru. Ini gambar apa? Motor ya, motor. Apakah ada tempat yang didesain khusus untuk duduk pada benda tersebut, pada motor? Ada enggak tempat yang didesain khusus untuk duduk pada sebuah motor? Tentu ada. Tapi apakah tempat yang didesain khusus untuk duduk itu disebut dengan kursi? Tentu jawabannya tidak. Nah, definisi kita tentang kursi adalah tempat yang didesain khusus untuk duduk itu pun ternyata belum memadai.
masih muncul persoalan-persoalan baru sebagaimana motor itu ada tempat yang didesain khusus untuk duduk, tetapi ternyata tidak bisa disebut dengan kursi. Nah, terus hal itu diperbarui definisinya, dicari kelemahannya, ditemukan persoalannya, lalu dihancurkan definisi itu, muncul definisi perbaikannya dan sebagainya, terus menerus seperti itu. Itulah yang disebut dengan berpikir radikal atau berpikir sampai kepada akarnya. Nah, ini kita baru bicara tentang kursi yang ada benda fisiknya. Belum lagi kita bicara tentang hal-hal yang tidak bersifat fisik. Misalnya, tahun 2019 kemarin diperebutkan 560 kursi DPR MPR. Apakah maksudnya kursi sebagaimana yang kita bahas? Tentu tidak. Apa makna kursi di situ? Tentu bukan tempat duduk, tetapi maknanya sudah berbeda, yaitu sebagai kedudukan, jabatan. Nah, ini contoh sederhana bagaimana berpikir radikal itu. Di mana berpikir radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir yang mendasar itu adalah ciri utama dari berpikir filsafati. Oke, kita lanjutkan. Ciri berpikir filsafati yang berikutnya adalah dia bersifat rasional. Rasional maknanya apa? Tentu kita sudah bisa memahami ya maksud dari rasional. Rasional, pemikiran kefilsafatan berusaha menyusun bagan konsepsional yang rasional, yaitu bagian-bagiannya berhubungan satu dengan yang lain secara logis. Jadi rasional itu logis. Bahasa gaulnya iso dinalar, bisa dilogika, bisa nalar. Berpikir filsafat adalah berpikir yang rasional. Dia anti terhadap yang namanya mitos. Nah, kalau berpikir yang rasional yang seperti apa, tentu lebih mudah kita bisa memahaminya. Nah, ini ciri kedua berpikir filsafati, yaitu bersifat rasional. Ciri ketiga berpikir filsafati adalah bersifat pemikiran atau berpikir itu bersifat koheren atau runtut. Pemikiran kefilsafatan tidak boleh mengandung pertanyaan atau pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Ia bersifat runtut. Ada tahapan-tahapan berpikir yang berjalan dengan baik. Ada rentetan berpikir, ada runtutan berpikir, ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang memuaskan sampai kepada akar-akarnya tadi. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada runtutannya, ada rentetannya. Berpikir filsafat adalah berpikir yang runtut, tidak melompat-lompat. Ciri berikutnya berpikir filsafat adalah berpikir komprehensif. Berpikir komprehensif maknanya adalah filsafat berusaha memberikan penjelasan tentang dunia seluruhnya termasuk dirinya sendiri. Filsafat memberikan kebenaran tentang segala sesuatu dan kebenaran tersebut dinyatakan dalam bentuk yang paling umum. Berpikir komprehensif artinya menggunakan semua sudut pandang. Nah, ini yang kita bahas di objek formal, objek material filsafat. Ya, ciri-ciri berpikir filsafat itu dia bersifat komprehensif, menyeluruh, menggunakan semua sudut pandang yang ada untuk menjelaskan persoalan yang dimaksud. Jadi melihat kursi, mencari hakikat kursi, itu ya dilihat dari depan, dilihat dari samping kanan, samping kiri, samping belakang, dari bawah, dari atas, dan dari sudut yang lain. Ya, dari kacamata yang lain, seluruh kacamata yang memungkinkan untuk bisa mendefinisikan apa itu kursi, itu dipakai. Ini yang namanya berpikir komprehensif. Berpikir filsafati adalah berpikir yang menyeluruh, menggunakan semua sudut pandang yang bisa digunakan.
gunakan. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar jangkauan filsafat. Baik, ciri-ciri terakhir dari pemikiran filsafati adalah filsafat merupakan suatu pandangan dunia. Filsafat berusaha memahami segenap kenyataan dengan jalan menyusun suatu pandangan dunia yang memberikan keterangan tentang dunia dan semua yang ada di dalamnya. Nah, di sini bisa kita pahami, jadi apabila ada seseorang yang mikirkan tentang manusia itu apa sih, siapa atau manusia itu, bagaimana hubungan manusia dengan manusia seharusnya, bagaimana hubungan manusia dengan di luar dirinya, bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta, apa yang harus dilakukan manusia dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Nah, kalau ada orang mencari hal-hal yang seperti itu, berpikir tentang hal-hal yang seperti itu, maka dia bisa disebut sebagai seorang filsuf. Orang yang memikirkan tentang dunia dan manusia terhadap dunia itu. Ini berarti dia berpikir tentang suatu pandangan dunia. Dan orang yang berpikir tentang suatu pandangan dunia, maka pemikirannya disebut filsafat dan orangnya disebut dengan filsuf. Oke, teman-teman, semoga penjelasan yang singkat ini tentang apa itu berpikir filsafat, bagaimana pemikiran yang filsafat itu, ciri-cirinya seperti apa, bisa terdeskripsikan dan bisa memberikan pemahaman yang cukup memadahi buat teman-teman semua. Terima kasih. Kita ketemu di tema yang lain tentang filsafat.